Jadi saudara-saudaraku, kita punya iman ini ukurannya harus meningkat. Jangan hanya ukuran kebenaran. Kita meninggalkan, kita mengakui dosa dan meninggalkan. Lebih bagus kita baca ayatnya, saudaraku, supaya saudara punya pegangan. Yang saya bicara ini bukan dari diri saya, tetapi ini saya baca dari firman, tapi juga merupakan suatu pengalaman hidup. Dalam Amsal pasal 28 ayat 13, Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Iya, siapa menyembunyikan pelanggaran atau dosa tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya, Ya, siapa mengakuinya dan meninggalkannya, ya, siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Iya, ini langkah kebenarannya. Mengakui dan meninggalkan. Ini menerima dan bertobat. Percaya dalam arti menerima dan percaya dalam arti bertobat. Mengakui dan meninggalkan dosa itu. Ia akan disayangi. Tuhan katakan itu orang benar. Ya. Tingkatan selanjutnya. Jadi jangan hanya iman dalam tingkatan kebenaran, tapi iman ini harus ditingkatkan dalam penyucian. Iman ini harus ditingkatkan dalam tingkat penyucian. Tolong, tabernakel. Ya. Dalam ruangan suci. Dalam ruangan suci ada meja roti sajian, bicara tentang firman dan perjamuan suci. Ini juga bicara tentang tentang iman ini. Tapi tingkatannya menjadi suci. Dalam tingkatan bukan hanya dibenarkan, tetapi disucikan oleh firman. Disucikan oleh firman. Ini tingkatan kedua. Iman itu disucikan oleh firman. Jadi iman kita di situ sudah lebih kuat, saudara. Sudah lebih kuat sebab kita di dalam pengaruh kesuciannya firman. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 3 kita baca. Injil Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ini iman dalam tingkat kesucian. Kamu memang sudah suci. Ya, kamu sudah suci. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, karena firman yang kukatakan. Firman yang dikatakan itu firman yang dijelaskan. Firman yang diungkapkan. Itu sebabnya di dalam sidang jemaat mutlak perlu ada pengajaran firman. Mutlak dibutuhkan Bible study. Pengajaran firman. Pengajaran firman ini mengungkapkan rahasia firman. Itu pengajaran, itu Bible study. Itu pembukaan firman. Pembukaan firman bukan dengan akal manusia, saudara-saudaraku. Bukan dengan akal manusia. Pembukaan pengertian firman bukan dengan kepandaian manusia, saudara-saudaraku, tetapi oleh Roh Allah. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal pertama. Jadi pembukaan firman ini bukan oleh kekuatan manusia, saudara-saudaraku, bukan dengan logika, bukan kepandaian manusia yang bisa membuka firman, bukan, saudara-saudaraku, bukan. Tetapi oleh Roh El Kudus. 2 Petrus pasal yang pertama.
Surat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya, nubuat yang terbesar adalah pembukaan firman. Ini rasanya perlu digarisbawahi, ditekankan. Ini pengertian dari nubuat, saudaraku. Nubuat yang terbesar adalah pembukaan firman. Firman Allah itu dibukakan, tidak ditutup. Dibukakan supaya menyucikan manusia. Firman Allah itu harus dibukakan, tujuannya untuk menyucikan manusia. Tetapi bukan dengan akal manusia, bukan dengan pikiran manusia, apalagi emosi. Itu bukan pembukaan firman, tetapi suatu pengajaran firman. Bible study itu merupakan suatu pembukaan firman, saudara-saudaraku, yang akan menyucikan manusia. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Iya, jadi jangan kehendak manusia lewat pikirannya, lewat logikanya, lewat emosinya, lewat keinginannya. Bukan itu. Itu bukan pembukaan firman. Apalagi tulisan-tulisan manusia, kebiasaan tata cara manusia, itu bukan pembukaan firman. Tidak pernah nubuat itu akan kita mengerti kalau itu disampaikan dengan kehendak manusia. Terus, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dengan dorongan Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus, orang berbicara dalam kehendak Allah. Saudara-saudaraku, saya menyampaikan kesaksian ini kepada saudara bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sesuatu yang sangat membahagiakan bagi saya sebagai seorang pemberita firman. Dan saya juga mengharapkan supaya sidang Jumat demikian. Dalam setiap kali tampil dan menyampaikan firman, saya sangat membutuhkan waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Buat apa? Mengosongkan diri dari ini, akal pikiran manusia, dari keinginan manusia ini, dari keinginan daging ini, dari kesombongan, dari emosi. Ini perlu disingkirkan. Sebab kalau itu ada, Roh Kudus tidak menjelaskan firman untuk kita. Kita tidak menerima berita dari Tuhan. Yang diterima itu adalah pidato. Itu sebabnya saya dalam menyampaikan firman Tuhan, saya membutuhkan waktu itu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, supaya Roh Kudus membawa firman, memberitakan firman dalam pikiranku, dalam hati, untuk kemudian diucapkan. Itu nomor satu. Itu pembukaan firman. Nubuat yang terbesar, pembukaan firman, saudara-saudaraku, bukan harus dikerjakan oleh manusia itu sendiri, tapi perlu Roh Kudus. Yang kedua adalah firman itu sendiri yang tertulis dalam Alkitab. Firman yang tertulis dalam Alkitab. Pengalaman saya, saudara-saudaraku, dalam pembukaan firman Allah, bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab ini diterangkan, dijelaskan oleh ayat yang lain. Dan kalau itu terjadi, kita melihat suatu kaitan firman Allah, suatu rahasia Allah dibukakan dengan benar. Jadi bukan dari kehendak kita, tapi dari ayat firman Allah menjelaskan ayat yang lain. Itu pembukaan. Itu pembukaan firman Allah. Itu yang namanya pembukaan firman Allah. Jadi bukan dari pikiran manusia siapapun juga, dengan ilmunya yang tinggi,
Lalu kita coba membuka rahasia firman Allah. Kita tidak mungkin menemukan rahasia itu yang dapat menyucikan. Kita bisa menerangkan tetapi tidak menyucikan. Tidak punya kuasa untuk menyucikan manusia. Banyak orang bisa mengulas firman Allah, latar belakangnya, keadaan pada waktu itu dan sebagainya, tetapi tidak mampu untuk menyucikan manusia beriman itu. Jadi manusia beriman ini, saudaraku, langkah pertamanya dibenarkan, langkah keduanya disucikan dengan firman. Inilah yang disebutkan firman penyucian. Dalam 2 Timotius pasal 4 ini sudah berulang kali saya sebutkan. Supaya sudah lihat, ini yang namanya firman penyucian. Lain dengan uraian manusia dengan ilmunya. Saudara-saudaraku, dan itu bukan pembukaan firman. Jadi firman Allah ini bisa di mana-mana kita bisa melihat tafsiran kitab ini, tafsiran. Alkitab ini bukan suatu hal yang bisa ditafsirkan dalam 2 Petrus pasal 1 tadi. Bukan sesuatu yang harus ditafsirkan, sebab ini suatu kebenaran. Ayat itu benar dijelaskan oleh kebenaran ayat yang lain. Itu kebenaran mutlak. Jadi bukan tafsiran. Bukan tafsiran. Mari kita membaca 2 Timotius pasal 4. Ayat yang pertama dan kedua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, jadi ini penyucian ada kaitan dengan penghakiman yang akan datang. Coba saudara-saudaraku, saudara renungkan sebaik-baik. Bagaimana kalau kita nanti akan dihukum, sementara kita tidak menemukan firman yang sebenarnya, yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Terus, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya. Ya, jadi sangat serius. Demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ya, ini kita nanti akan masuk dalam kerajaan yang benar, kerajaan yang suci. Terus, beritakanlah firman. Ya, beritakan firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Perhatikan, ini firman penyucian. Nomor 1, nyatakanlah apa yang salah. Ya, itu penyucian. Nyatakan yang salah. Tegurlah. Jadi kalau firman itu bukan merupakan suatu berita dari Allah, manusia tidak merasa dia berdosa. Waktu firman Allah disampaikan, dia menyatakan yang salah. Itu nomor 1. 2, menegur yang keras hati. Sebetulnya begitu manusia mendengar firman Allah dan dia tahu kesalahannya, sebenarnya sudah cukup sejauh itu. Sudah cukup sejauh itu. Manusia itu akan datang kepada Tuhan dan mengaku dosanya, tidak menutup dosa. Dia mengaku dosa, dia diampuni oleh Tuhan. Sudah selesai. Dia disucikan oleh Tuhan. Tapi kalau manusia ini menjadi keras hati, sudah ada firman tapi masih menjadi keras hati. Yang kedua, firman itu lebih keras, menegur. Ini yang kedua, menegur. Kalau teguran ini diabaikan, saudara-saudaraku, maka Tuhan datang dengan cambuk. Sebab mengabaikan teguran, sebetulnya cambuk itu nggak perlu. Cukup teguran. Cukup firman Allah dibukakan. Menegur. Tapi kalau firman teguran itu tidak diperhatikan, maka datanglah sekarang bukan firman, dia datang dengan cambuk. Dengan hajaran manusia supaya kembali kepada kesucian. Manusia ini diajar oleh Tuhan. Dalam surat Ibrani sudah disebutkan, manusia ini diajar oleh Tuhan supaya kembali kepada kesucian. Diajar oleh Tuhan
Sebetulnya tidak perlu itu. Cukup firman. Teguran, manusia tidak mau ditegur, cambuk datang. Ini lebih keras. Dalam surat Ibrani disebutkan itu, ya. Cambuk. Kalau cambuk juga masih tidak mau diterima, maka datanglah pehukuman. Itu yang terakhir. Pehukuman. Orang itu akan dihukum. Sebab firman dia tampik. Dia tidak terima. Dia pilih-pilih, nampik firman. Tidak mau terima sesungguhnya. Dia pilih-pilih yang enak-enak buat daging. Wah, ini firman. Tapi kalau menyatakan kesalahannya, wah, itu bukan firman itu. Ini kesalahan besar. Jadi saudara-saudaraku, firman Allah itu menyatakan kesalahan, itu kasihnya Tuhan. Kalau kita mau disucikan, kita terima itu. Kalau kita tidak mau disucikan, maka kehidupan itu akan menjadi sangat menderita. Jadi saudara-saudaraku, supaya kita diajar oleh Tuhan untuk kembali kepada penyuciannya, ditegur, kemudian nasihatilah. Kita kembali dalam 2 Timotius. Teguran itu sudah catat aja dalam surat Ibrani, ya. Surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10, ya. Ibrani 12 ayat 10, kita dicambuk oleh Tuhan supaya kita dikembalikan pada kesucian. Sebetulnya tidak perlu sampai dicambuk. Dengar firman aja sudah cukup. Tapi kalau toh masih keras hati ditegur, itu sudah sangat cukup, ya. Tapi teguran itu selalu diikuti dengan nasihat. Kalau ini jangan, kemudian itu nasihat Allah datang. Harusnya kamu berbuat demikian. Kita dibimbing. Jadi inilah firman penyucian. Menyatakan kesalahan, menegur, dan menasihati. Tetapi bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu dalam ayat yang kedua, ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Jadi bukan daging, segala kesabaran dan pengajaran, ya. Jadi itu iman dalam tingkat kesucian, disucikan oleh firman. Banyak kali saudara-saudaraku, apa yang akan terjadi firman Allah lewat pembukaan firman, lewat kuasa roh, lewat urapan Roh Kudus, sudah nyatakan kepada kita lebih dahulu. Kalau kita mengerti firman, kita tidak perlu berbuat dosa itu. Tuhan sudah nyatakan dalam firman. Tuhan sudah nyatakan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang yang taat kepada Tuhan, iman kita suci. Itu isi dari tabut perjanjian. Nah, coba tolong. Ya. Masih. Jadi iman ini masih ditingkatkan dari tingkat kebenaran, iman dalam tingkat kebenaran, ditingkatkan menjadi iman dalam kesucian, kemudian ditingkatkan yang ketiga ini dalam ruangan suci di dalam tabut perjanjian. Ya. Iya. Dalam tabut perjanjian. Itulah yang tadi saya katakan, iman yang permanen. Iman yang permanen. Iman yang tidak goyah lagi. Itu isi dari satu kehidupan yang disempurnakan. Jadi manusia yang sudah disalut dengan emas ini akan diisi dengan iman yang permanen. Coba tabut perjanjiannya. Iya. Tolong tunjukkan ya. Inilah buli-buli emas. Permanensi dari firman.
Firman iman itu, permanensi dari iman dalam firman itu sudah tetap mendarah daging. Firman itu sudah mendarah daging. Ini bukan dihafal, ini bukan dihafal, tetapi sudah mendarah daging. Satu waktu saudara-saudaraku, mungkin Alkitab ini tidak ada lagi, sebab ini kertas, mungkin tidak ada lagi. Entah dibakar, entah dimusnahkan, saya tidak tahu. Tapi satu waktu mungkin nggak ada lagi, sebab firman Allah itu sudah harus ditulis di dalam hati kita. Atau saya mulaikan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam perbuatan dan perkataan kita. Di situ Tuhan menulis firman ini. Itu sudah permanen. Firman itu ditulis di dalam hati kita, ditulis di dalam pikiran, dalam akal hati kita, ditulis dalam setiap tutur kata dan setiap perbuatan kita. Dan ini nanti kita akan melihat manusia semacam ini, gereja Tuhan semacam ini. Manusia yang di dalam hatinya adalah firman, manusia yang di dalam pikirannya adalah firman. Itu sudah ditulis, saudara-saudaraku. Beberapa ayat saya lebih baik tunjukkan kepada saudara, kepada kita, untuk kita bisa melihat ini. Dalam Ulangan kitab Ulangan, saya tunjukkan ayatnya ini, saudaraku ya. Ulangan pasal 30. Jadi suatu waktu, kalau Alkitab ini mungkin sudah tidak ada lagi, kita itu sudah memiliki firman. Ini namanya firman atau iman, itu sudah jadi permanen di dalam kita, mendarah daging. Coba kita baca Ulangan 30 mulai ayat 11. Atau kita baca mulai ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, firman yang kusampaikan pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, tidak terlalu sukar, dan tidak pula terlalu jauh, tidak juga terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ya, 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya, tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 14. Tetapi firman ini, ya, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulut, di dalam mulutmu, ditulis oleh Tuhan firman itu, dan di dalam hatimu, di dalam hatimu, untuk dilakukan. Untuk dilakukan. Jadi firman ini menjadi permanen, Tuhan tulis di dalam pikiran kita untuk kita mengetahui, untuk kita mengerti. Ditulis oleh Tuhan di dalam hati kita untuk kita percaya. Ditulis oleh Tuhan di dalam mulut kita untuk kita ucapkan. Ditulis oleh Tuhan di dalam tangan kita, dalam kaki kita untuk dilakukan. Itu namanya firman sudah mendarah daging. Firman mendarah daging. Waktu itu firman tidak bisa kita lupakan. Ini bukan menghafal, bukan menghafal, saudara. Tetapi sudah diukir oleh Tuhan, ditulis oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Dalam 2 Korintus pasal 3 kita lihat Tuhan menulis firman Allah dalam hidup manusia ini. Ini peneguhan dari perjanjian lama.
2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Ayat yang kedua dan ayat yang selanjutnya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, perhatikan ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami. Ya, ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu. Ya, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ditulis dalam surat Ibrani, diulangi lagi ini, saudara-saudaraku, bahwa iman ini nanti menjadi permanen. Firman ini menjadi permanen dalam hidup kita. Ditulis di dalam hati kita, dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dalam mulut kita, dalam perbuatan kita. Dan ini yang disebutkan suatu pelayanan ini nanti, ini pelayanan yang akan dialami dalam kegerakan Roh Kudus hujan air. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan air, semua orang beriman ini akan berada dalam satu gerakan yang besar. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kebangunan rohani hari-hari ini saya ingin melibatkan semua sidang jemaat sejauh sampai di mana Tuhan izinkan saya bisa melakukan. Baik yang langsung ke tempat kebangunan rohani maupun yang tinggal, semua harus bisa mengalami kegiatan. Sebab bukan dari manusia, dari Roh Kudus. Coba ayat 5, ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ini keyakinan di situ, iman. Begitu kuatnya setelah dia katakan dalam pelayanan itu menulis iman dalam manusia, menulis firman dalam hati manusia. Rasul Paulus bicara tentang itu keyakinan, itu permanensi dari iman itu. Ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Seolah-olah itu kekuatan manusia. Tidak. Bukan. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Terus? Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru. Ini pelayan perjanjian baru. Ini yang sekarang harus kita nikmati ini. Suatu sistem pelayanan perjanjian baru. Suatu sistem pelayanan dari perjanjian baru terus, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ya, terima kasih. Ini kerinduan Tuhan. Jadi kita tidak menerima firman ini dalam bentuk Taurat, peraturan manusia. Bukan Taurat. Melakukan firman jangan dalam bentuk Taurat. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu itu. Tapi biarlah Roh Kudus mencurahkan di dalam kita kekuatan kemampuannya dalam kemurahan yang tampil dalam bentuk lemah lembut, rendah hati, pendiam dan penurut. Ini pelayanan sistem perjanjian baru. Tidak bisa kita paksa-paksakan. Jangan doa Taurat. Harus dipaksa baru berdoa. Dipukul baru berdoa. Banyak kali kita menunggu pukulan baru mau berdoa. Itu bukan sistem perjanjian baru. Kalau sudah kena percobaan baru ingat berdoa. Itu bukan sistem perjanjian baru. Tetap sekalipun itu nggak salah. Saudara kena pukulan berdoa, itu lebih bagus daripada lari dari Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan ajar kita berdoalah supaya jangan bagaimana? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan.
Berdoalah. Ini sistem perjanjian baru. Tapi kita percobaan dulu baru berdoa. Ini kita kembali dalam sistem perjanjian lama. Banyaknya orang tidak tahan di sini. Berdoa kok belum dijawab. Berdoa kalau belum dijawab. Berdoa datang sama pendeta, bagaimana ini Pak? Ya berdoa. Aku sudah berdoa tapi belum dijawab. Ya berdoa lagi. Lama-lama jengkel. Sebab dia hidup dalam sistem perjanjian lama. Kita sudah di era perjanjian baru, tapi hidup dalam sistem perjanjian lama. Ketinggalan. Jadi berdoa dulu, Tuhan katakan. Jangan tidur. Hei Petrus, apa kamu tidak mampu berdoa bersamaku sejam lamanya? Itu sebabnya saudara-saudara, saya menyampaikan kesempatan ini kepada sidang jemaat. Kita sudah sangat dekat waktu hari kedatangan Tuhan. Doa kita jangan doa Taurat. Mendengarkan firman Allah jangan sistem Taurat. Rasul Paulus katakan, jangan kamu minta aku datang dengan kekerasan, tapi sistem kemurahan Allah. Terima itu. Sebab kalau sistem Taurat, tidak ada seorang pun kita ini yang bisa selamat. Tuhan datang dalam sistem kemurahan. Sebab memang eranya ini, waktunya ini, kita disucikan oleh Tuhan. Ibadah itu jangan Taurat. Nanti Tuhan katakan kalau ibadah itu Taurat, sia-sialah ibadahmu itu. Sebab kita lakukan secara Taurat, kita tidak menuai sesuatu. Jadi saat sekarang ini Rasul Paulus dalam surat ini katakan, bukan dengan kekuatan, bukan membuat kami sanggup menjadi pelayan di perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Puji Tuhan.